Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang memiliki materi tentang perubahan iklim dan zooplankton di perairan. Saya Rohani, NPM 1840102054, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Maslan. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Perubahan iklim bisa juga berarti perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca, contohnya jumlah peristiwa cuaca ekstrim yang semakin banyak atau sedikit. Perubahan iklim terbatas hingga regional tertentu atau dapat terjadi di seluruh wilayah bumi. Perubahan iklim sama aja seperti perubahan cuaca. Di Indonesia ada musim penghujan atau dan kemarau. Seperti itu. Dan di luar ada 4 musim. Kalau di Indonesia ada 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Selanjutnya, dampak perubahan iklim. Perubahan iklim dapat berdampak pada organisme perairan karena beberapa spesies organisme tidak dapat menyesuaikan terhadap perubahan iklim yang terjadi sehingga beberapa organisme akan mengalami kematian. Contohnya seperti ikan yang berada di suhu normal, tiba-tiba dia dipindahkan ke suhu yang panas atau ke suhu yang dingin, yang mana dia tidak bisa menyesuaikan perubahan suhunya sehingga dia bisa mengalami kematian. Yang kedua, perubahan iklim atau climate change bukan hanya dapat merusak karang, namun dapat pula merusak ekosistem laut lainnya seperti ekosistem lamon, plankton, maupun ekosistem mangrove. Apa yang dimaksud dengan zooplankton? Zooplankton merupakan biota yang sangat penting peranannya dalam rantai makanan di lautan. Mereka menjadi kunci utama dalam transfer energi dari produsen utama ke konsumen pada tingkatan pertama dalam trofik ekologi, seperti ikan laut, mamalia laut, penyu, dan hewan terbesar di laut seperti halnya paus pemakan zooplankton. Peranan zooplankton. Salah satu peran penting zooplankton adalah sebagai pengembala utama dalam jaring makanan laut, menyediakan jalur utama untuk energi dari produsen primer di konsumen. Itu adalah menurut Richardson 2008. Selain itu, zooplankton juga berguna dalam regenerasi nitrogen di lautan dengan proses penguraian sehingga berguna bagi bakteri dan produktivitas fitoplankton di laut. Yang ketiga, peranan penting lainnya yang tidak kalah penting adalah memfasilitasi penyerapan karbon dioksida di laut. Karena zooplankton memakan fitoplankton yang menyerap karbon dioksida dan kemudian setiap harinya turun di bagian dasar laut untuk menghindari pemangsa yang di permukaan seperti ikan predator, sehingga karbon yang berada di dalam zooplankton tersebut dapat terendapkan di sedimen dengan kemudian terendapkan dan terdegradasi. Oleh karena itu, zooplankton memegang peranan dalam pendistribusian karbon dioksida dari permukaan ke dalam sedimen di dasar laut.
Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa materi, yaitu faktor yang mempengaruhi perubahan iklim, efek pemanasan global pada zooplankton, efek perubahan fisik atau kimia akibat perubahan iklim, dan distribusi atau kelimpahan zooplankton yang diubah oleh aktivitas manusia. Nah, kita bahas satu persatu. Apa sih faktor yang mempengaruhi perubahan iklim? Tanpa kita sadari, perubahan iklim dapat dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh aktivitas manusia seperti penebangan pohon secara meluas yang dapat berakibat pemanasan global yang terjadi di darat maupun di laut, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah efek pemanasan global pada zooplankton, khususnya di perairan. Efek pemanasan global pada zooplankton. Mungkin perubahan suhu dapat mengubah kinerja fisiologi perilaku organisme, khususnya zooplankton. Misalnya perilaku, karena zooplankton merupakan suatu organisme yang sangat sensitivitas terhadap perubahan iklim, maka akan berdampak pada jumlahnya. Selanjutnya, perubahan suhu juga dapat mengakibatkan perubahan interaksi antara spesies dari produsen ke tingkat trofik. Dalam jejaring makanan ada proses makan dan dimakan. Jika salah satunya hilang, maka akan berdampak pada beberapa spesies yang ada di bawahnya. Itu yang dimaksud dengan interaksi antara spesies produsen ke tingkat trofik atas. Selanjutnya adalah perubahan suhu laut, naik atau turunnya juga dapat berpengaruh kepada kepadatan zooplankton. Kepadatan zooplanktonnya. Karena kita tahu organisme di perairan sangat sensitif akan perubahan suhu. Mungkin zooplankton juga merupakan suatu organisme yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu maupun iklim, sehingga zooplankton tersebut tidak dapat menyesuaikan atau tidak dapat beradaptasi terhadap lingkungan yang mudah berubah-ubah, yang dapat berdampak pada kepadatan zooplankton tersebut, khususnya di perairan. Nah, selanjutnya adalah efek perubahan fisik atau kimia yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Menurut bukti, peningkatan suhu dapat mengakibatkan sensitivitas pada jaring-jaring makanan yang ada di perairan, memaksakan dari tingkat atas ke level yang paling bawah. Misalnya, terjadi pengurangan pada jaring-jaring makanan karena zooplankton merupakan spesies makhluk hidup yang berukuran kecil, sehingga beberapa fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan spesies ikan yang kecil juga. Jika terjadi perubahan suhu sehingga pengurangan kepadatan kepada zooplankton, mungkin berakibatnya putusnya beberapa rantai makanan yang ada di perairan. Selanjutnya adalah distribusi atau kelimpahan zooplankton yang diubah oleh aktivitas manusia. Nah, terkadang manusia itu sendiri lupa akan aktivitas yang dapat mengurangi kelimpahan zooplankton di perairan. Contohnya seperti apa? Contohnya aktivitas penangkapan yang dilakukan oleh para nelayan, penangkapan ikan dengan cara bom yang akan merusak ekosistem
ada di laut, misalnya padang lamun yang dirusak oleh tiger net, terumbu karang adalah tempat rumah-rumah bagi ikan dan spesies organisme yang ada di perairan. Baiklah, dan materi terakhir adalah respon zooplankton laut akibat radiasi UV. Seperti yang kita ketahui, di organisme air, radiasi UV menghasilkan beberapa efek sebagai pengurangan produktivitas, penurunan reproduksi, dan pengembangan serta peningkatan mutasi serta kerusakan DNA. Mungkin itu adalah efek secara tidak langsung yang terjadi akibat radiasi UV. Selanjutnya adalah efek langsung dari radiasi UV pada zooplankton. Mungkin radiasi UV telah dilaporkan memiliki efek negatif pada zooplankton, yaitu dengan mendorong kematian, terutama pada tahap awal, yang dapat mengurangi kelangsungan hidup, serta fekunditas pada wanita, dan perubahan rasio jenis kelamin pada zooplankton. Mungkin sekian dari presentasi saya dan teman saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Jika teman-teman ingin menambahkan materi, kami silahkan. Itu sangat membantu. Dan jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung komen saja. Terima kasih atas perhatian.